Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pasti tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN yang bertemakan kerjasama dalam keberagaman. Minggu lalu sudah ada ya materinya kerjasama dalam keberagaman, di mana kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama dalam keragaman, ini perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Contohnya, 1. Kerja bakti. Kerja bakti ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kerja bakti contohnya membersihkan lingkungan, ya, membersihkan kelas, gitu. Kemudian yang kedua, festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Ini contohnya festival tari di Lumajang ya, Jawa Timur. Di Kabupaten Karanganyar kita pernah melihat ya karnaval. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasama ya, yang menampilkan kebudayaan suatu daerah. Adapun manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, 4. Memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, ini contohnya kerja bakti di lingkungan sekolah, di halaman sekolah membersihkan halaman ya. Kemudian apabila sekolahnya ada kolam ya membersihkan dari daun-daun kering ya, baik di halaman depan sekolah, di dalam kelas maupun di bagian belakang lingkungan sekolah. Bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah, ini contohnya 1, piket di kelas ya. Piket di kelas ini merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas tentunya ya. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Ini setiap anak mendapatkan jadwal piket ya pada saat pembelajaran tatap muka. Tapi untuk saat ini piket kelas itu belum kita laksanakan ya karena kita belajar dari rumah. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan ya. Mengumpulkan sumbangan itu apabila ketika ada temanmu mengalami musibah ya, perlu bantuan, kamu dan teman-teman bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan macam-macam, berupa uang, bisa berupa makanan, sembako, pakaian bekas yang masih layak pakai ya. Sumbangan tersebut diberikan kepada temanmu yang mengalami musibah. Dan sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu ya. 3. Mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Ya, pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama juga akan lebih ringan. Contoh kerja kelompok ya, diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas ya, semua itu dibahas ya, didiskusikan bersama dengan kelompok. Kemudian kerjasama di lingkungan rumah.
Nah, di lingkungan rumah yang pastinya ada di sekitar rumah kalian ya. Contohnya ronda ya. Ronda malam ya, ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki atau bisa bersepeda atau dengan kendaraan bermotor apabila memang jarak rumah dengan rumah yang satunya terlalu jauh ya. Warga berkeliling ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Ya, jadi ini sama seperti piket juga digilir ya. Nah, kerja bakti. Sekarang kerja bakti ya. Tadi nomor 1 ronda, sekarang kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Ya, got. Membersihkan gorong-gorong itu juga bisa. Memperbaiki jalan, memperindah taman. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk di bulan Agustus ya anak-anak, di mana bulan Agustus itu adalah memperingati hari lahirnya Indonesia atau ulang tahun Indonesia ya, pada tahun 1945 gitu. Dan masyarakat Indonesia sudah melaksanakan euforia ya untuk menyambut hari ulang tahun Indonesia dengan di awal bulan dengan cara kerja bakti membersihkan lingkungan tentunya, dan ada juga yang mengecat jalan, memasang bendera di setiap rumah ya, memperindah dengan lampu-lampu hias. 3. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana atau musibah, para relawan itu orang yang suka membantu dengan sukarela ya, dengan keikhlasan dia membantu orang yang terkena musibah. Relawan itu bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian pada warga. Bahkan ada yang mendirikan dapur bersama ya, mendadak didirikan dapur umum untuk menyediakan makanan sehari-hari mereka. 4. Persiapan hari kemerdekaan. Nah, selain kerja bakti untuk mempersiapkan hari kemerdekaan yang Ibu sebut tadi, di sini seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Pada saat sebelum pandemi ya, setiap bulan Agustus itu paling suka sekali anak-anak bahkan orang dewasa ya, warga itu menyambut dengan sukaria karena pasti akan ada perayaan untuk merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus seperti perlombaan-perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ikut partisipasi aktif warga yang berbeda suku, berbeda agama jadi satu. Dan itulah merupakan salah satu contoh keberagaman dalam kerjasama ya. Dalam satu RT misalnya ada saudara atau tetangga kita yang berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda agama, tetapi harus bersatu untuk mengikuti lomba antar RT. Nah, di situ muncullah semangat untuk kerjasama dalam keberagaman antar warga ya. Kerjasama dalam diskusi. Nah, diskusi tadi sudah Ibu singgung di depan tentang membicarakan masalah ya bersama-sama. Contohnya seperti tugas kelompok yang dibahas atau diselesaikan secara kelompok gitu. Diskusi sendiri itu apa? Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, ini ya
yang harus kita utamakan pada saat berdiskusi. Adapun manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Apa sih menghormati pendapat? Si A pengen misalnya ingin lomba dirayakan di lapangan misalnya. Kemudian si B karena pandemi jangan dulu, jangan diadakan lomba karena keadaannya seperti ini gitu kan. Nah, itu menghormati pendapat yang mana yang lebih baik dan mendapatkan voting atau pendapat yang lebih banyak ya gitu nggih. Terus manfaatnya apa kalau menghormati pendapat? Itu tadi, tercipta kerukunan dan kebersamaan, menambah pengetahuan, permasalahan lebih mudah diselesaikan, kita akan dihormati orang lain, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama, tadi sudah ya ini. Nomor 1 sampai 4 membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitannya itu secara bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan ya. Dan yang utama meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang permainan tradisional ya, yang menunjukkan keberagaman. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang kelompok. Ya, di sini beberapa gambar permainan tradisional perorangan ya, yang dilakukan hanya satu orang. Itu contohnya 1 engklek. Anak-anak pernah ya main engklek? Nah, nanti bisa dicoba di rumah bersama saudara dan juga adik. Kemudian 2 egrang. Nah, egrang ini salah satu permainan perseorangan ya, permainan tradisional yang dilakukan satu orang dengan cara naik di 2 bambu ya, yang sudah ada tempat untuk menapakkan kaki, kemudian berjalan menggunakan bambu tersebut. 3, gasing. Gasing ini juga permainan tradisional. Kalau kita orang Jawa biasanya bilang gangsingan ya. Nah, kalau sudah bilang gangsingan itu sudah anak-anak sudah tahu. Oh ya, gangsingan yang ditarik akhirnya muter gitu. Nah, ini juga permainan tradisional. Kemudian yang terakhir ini layang-layang. Nah, layang-layang pasti anak-anak tidak asing ya. Layang-layang itu sering sekali kita temui di berbagai macam daerah di Indonesia, di mana permainan tradisional ini banyak dilakukan anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki ya. Ini membutuhkan angin untuk menaikkan layang-layang ke atas. Itu tadi permainan tradisional perorangan, dan ini sekarang yang berkelompok. Berkelompok ya sama seperti judulnya ya, permainan tradisional berkelompok berarti dia harus membutuhkan kelompok untuk bisa bermain, 1 sampai 2 kelompok ya. Ini nomor 1 bentengan gitu ya, biasanya bentengan. Nah, ini dilakukan 2 kelompok, di mana salah satunya harus bisa mengenai salah satu anggota dari kelompok lawan. Apabila ada yang tersentuh atau kena ya, nah nanti jadi akhirnya kalah gitu. Ini harus membutuhkan 2 tiang ya, 2 tiang atau 2 pohon ya, yang saling bersampingan gitu ya, untuk tempatnya bermain. Kemudian ular tangga ya. Ular tangga ini dalam permainan kelompok harus bekerja sama ya, mengutamakan kerjasama agar dapat memenangkan permainan. Nah, kelompok satu dengan yang lain itu harus mempunyai kerjasama yang kuat agar menang gitu. Kemudian sebentar, ular tangga sudah ya, berarti contohnya 2. Kemudian ini ada manfaat memainkan permainan tradisional. Kita bermain permainan itu manfaatnya apa sih? Nah,
Nih, salah satunya melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kita harus melestarikan sampai kita tua. Bahkan nanti anak-anak sudah dewasa, sudah punya anak, nah bisa disalurkan, bisa diajarkan ke anak-anaknya ya. Karena ini salah satu cara kita melestarikan budaya. 2, berolahraga sambil bermain. Itu salah satu juga kita bisa menyehatkan badan kita dengan cara bermain ya. Berolahraga menyehatkan tubuh ya. Bermain juga membuatkan hati gembira. 3, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Kemudian yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak boleh curang. Itu namanya sportif ya, harus menghargai yang menang dan mengakui kesalahan juga ya. Selesai anak-anak materi PKN hari ini. Bu Nova harap anak-anak paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa nanti untuk tugas hari ini bisa diselesaikan dan nanti bisa dikirim ya. Bu Nova tunggu hasilnya. Sekian dulu dari Bu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.